Hai, selamat sore buat seluruh sepeda people semuanya sudah hadir di podcast kita yang wah nampaknya udah berabad-abad ya kita nggak menyapa nih ya para sepeda people yang sudah subscribe BNS ya udah lama banget ya nampaknya di event terakhir nih di beberapa bulan yang lalu kita menyapa teman-teman sepeda people semuanya dan hari ini aku bakal nyapa kalian lagi dan tentunya ada event kejutan buat kamu yang mungkin nanti datang di Batunes Spektakuler pada tanggal 31 Mei ya 2026. Dan tentunya nanti kita akan bahas secara lebih detail lagi bersama dengan narasumber yang sudah aku hadirin di spesial hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap langsung aja bersama kami di Spektak Talks. Kembali lagi nih bersama aku nih ya, Thomas, dan tentunya seperti biasa hari ini kita akan bahas tentang event yang akan berlangsung di Batunes Spektakuler yang mana event ini akan berlangsung pada tanggal 31 Mei mendatang. Dan tentunya ini merupakan event langganan di BNS yang mana hari ini kita akan bahas secara langsung ya bersama dengan narasumbernya. Langsung aja kita kenalan bareng-bareng bersama kakaknya di sini. Boleh kenalan dulu enggak sama teman-teman Spektakuler semuanya? Selamat sore, halo. Bersama saya Rara. Dari sebutin langsung nih. Boleh. Dari Obor Langit. Oke, jadi ini banyak teman-teman bertanya-tanya sih ya, nih Obor Langit ini apa sih ya? Nanti kita akan bahas lebih detail lagi bersama dengan Kak Rara di sini dan tentunya sekali lagi buat teman-teman lupa semuanya, jangan sampai lupa ya untuk like, comment, and subscribe YouTube channel dari Batunes Spektakuler. Oke, langsung aja kita bertanya-tanya langsung sama Kak Rara di sini. Ya, gimana Kak Rara? Sehat hari ini? Sehat dong, Kakak apa kabar? Sehat? Luar biasa banget ya, cuacanya namanya mendukung banget ya. Mendukung banget nih hari ini ya. Dan tentunya kali ini kita mau tanya langsung sama Kak Rara ya seputar tentang Obor Langit biar teman-teman tahu Obor Langit itu apa sih ya. Bukan sama obor ya, tapi ada beberapa istilah-istilah yang akan langsung disampaikan Kak Rara mengenai Obor Langit. Langsung aja nih Kak Rara, sudah siap untuk pertanyaan yang akan aku Aduh, aku deg-degan. tenang. Jadi aman ini. Aman ya. Jadi gak ada hitung-hitungan ya. Oke. Kita tanya langsung sama Kak Rara ya seputar tentang Obor Langit. Boleh diperkenalkan lebih singkat Obor Langit itu seperti apa? Oke, jadi Obor Langit itu salah satu event yang sudah berskala nasional dan sudah terkurasi Puspersnas. Jadi event dari lomba olimpiade dari matematika, sains, bahasa Inggris dari seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Jadi setiap kota itu ada babak penyisihan. Nanti diambil berapa besar dan disatukan di grand final nantinya. Begitu Obor Langit. Jadi secara garis besar Obor Langit ini merupakan suatu event ya, Betul. event tahunan yang sudah berlangsung ya. Untuk kira-kira berlangsung berapa lama? 3-4 tahun. 3 atau 4 tahun ini dan tentunya ini merupakan salah satu olimpiade tingkat nasional ya, nasional loh ya. Ini sudah mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia dan kita doain nanti di tahun depan lebih banyak lagi pesertanya. Amin, Kita amin. juga mau tanya kira-kira seperti apa sih ya spesifikasi peserta yang akan ikut ya dalam olimpiade Obor Langit. Dan tentunya ini aku tanya dulu dong buat kakaknya nih ya. Tahun ini ya Iya. dibanding dengan tahun lalu jumlah pesertanya apakah lebih melonjak lagi? Banyak, terima kasih loh. Terima kasih yang sudah ikut. Banyak. Tentunya memang ada perubahan yang signifikan Ada, banget ya dari ada. tahun lalu sama tahun sekarang. Banyak. Banget. Nah, kabarnya kemarin yang di tahun lalu juga di sini ya. Di sini dong. Aku mau tanya dulu dong, Iya. perbedaannya event Obor Langit yang tahun ini sama yang tahun lalu apa kira-kira? Perbedaannya tahun ini ketemu dengan Anda. Iya. Dulu sudah hampir ketemu ya, Iya. cuma memang dulu kita belum kenal gitu aja Iya, kan. Ya. Kalau sekarang kita sudah berkenalan, nanti kita akan bahas bareng-bareng seputar Obor Langitnya. Dan tentunya sekarang aku tanya lagi perbedaan yang lebih mencolok lagi dari Obor Langit tahun lalu sama tahun sekarang. Perbedaannya sih yang jelas sekarang akan kita buat lebih spektakuler lagi, ya kan? Apalagi awardingnya, hadiah-hadiahnya lebih banyak lagi dan pesertanya lebih banyak lagi. Tentunya dukungan dari BNS juga, wah luar biasa banyaknya juga. Itu perbedaannya. Bener. Oke, sekarang aku tanya dulu sama Kak Rara. Kak Rara, ini kalau dilihat dari segi nasionalnya nih ya, yang ditahu Kak Rara dulu deh ya. Ini kira-kira Obor Langit ini pesertanya mulai dari kota mana aja yang mungkin kakak tahu deh? Dari kota Lombok, Mataram, Selong, ya kan? Pernah ke sana? Belum. Ada yang dari Pontianak, lalu ada dari mana ya? Kemarin Balikpapan, Jawa Timur semuanya. Jawa Timur Jawa Timur semuanya, nih, para iya spektakel kan? ya. Ya. Jadi
ini Jawa Timurnya juga mencakup Malang, Surabaya kayak gitu. Iya, iya, iya. Wow, jadi selain dari luar-luar provinsi Jawa Timur, karena Jawa Timur juga ikut hadir nih untuk memeriahkan juga ya, meramaikan obor langit di tahun 2026. Dan tentunya di hari ini ya, kenapa masih setia menjadikan BNS menjadi tempat eventnya? Nah, itu kenapa masih setia ya? Karena BNS ini luar biasa sekali ya kan, tempatnya aja ini podcast aja kayak gini kan tempatnya, apalagi besok ya. Bener itu banget. yang kita bener-bener poinnya kenapa di BNS, karena BNS itu adalah tempat yang ramah untuk anak-anak gitu. Jadi anak-anak bisa awarding di sini, selesai ataupun sebelum awarding bisa main-main di sini. Itu sih tujuannya. Jadi nggak sia-sia kalau datang ke acaranya Obor Langit. Benar, tepuk tangan dulu dong buat BNS ya. Ya, aku langsung besar kepala ya. Ini ya. Begitunya ini luar biasa banget ya. Nah, tentunya nih ya, hari ini berarti teman-teman bertanya-tanya ya. Ini kakaknya pakai baju kayak gini, aku pakai baju kayak gini. Iya, ini baju panitia. Ini kita nyesuaiin konsep sebenarnya ya. Kalau yang tahun lalu konsepnya adalah Squid Game. Nah, kalau sekarang konsepnya adalah Magical of Journey. Magical of Journey. Subtema yang diambil? Jadi itu adalah salah satu acara ini adalah salah satu perjalanan kecil sebenarnya. Ini bukan akhir, tapi ini awal dari cerita adik-adik nantinya sampai mereka akan menjadi orang yang sukses. Ini akan dikenang. Jadi kan perjalanan yang magic, perjalanan yang luar biasa. Gitu sih. Oke, jadi ini masih perjalanan awal ya. Awal. Teman-teman yang sudah bergabung dalam Obor Langit, karena tentunya ini, waduh, penyisiannya luar biasa ya. Penyisiannya ada 100 kota lebih. 100 kota penyisihan ya. Dan tentunya untuk yang paling banyak sendiri itu kota mana? Yang Jawa Timur ya, masih ada. Provinsi Jawa Timur masih paling banyak ya. Paling banyak, bener. ya. Jadi dari semua penyisian nanti itu nanti akan berkumpul di mana? Di Universitas Brawijaya. Oke, jadi di Universitas Brawijaya. Terima kasih juga untuk Universitas Brawijaya dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan. Wow, jadi sekarang mereka udah dari kotanya masing-masing, iya, di Universitas Brawijaya untuk mendapatkan kembali ya. Iya. Jadi kira-kira yang didapatkan teman-teman saat mengikuti Obor Langit ini apa aja? Yang didapatkan selain hadiah-hadiah ya, yang paling penting adalah pengalaman. Itu yang paling penting adalah pengalaman, dan nantinya akan membentuk mental dari adik-adik itu sendiri. Daripada hari Minggu gabut nggak ngapa-ngapain ya kan gitu. Jadi kita adakan babak-babak penyisian, dan sekarang ini kita adakan grand final di Universitas Brawijaya. Poinnya adalah agar adik-adik itu punya mental yang luar biasa gitu sih. Oke, jadi dipakailah Universitas Brawijaya sebagai titik kumpulnya ya. Iya. Jadi masing-masing kota berkumpul langsung ke UB ya. Di UB. Untuk yang penyisian lagi. Ada ribuan yang besok akan kumpul di Universitas Brawijaya. Nanti kita akan saring lagi mereka dan akan ketemu lagi di sini. Wow, gitu. luar biasa banget ya. Tentunya mereka sudah terpilih dari masing-masing kotanya dengan ambisi-ambisi mereka ya untuk memenangkan penghargaan-penghargaan. Karena tentunya penghargaan yang kita berikan juga nampaknya juga banyak ya. Banyak, ada uang tunai, ada laptop, ada banyak lah hadiah-hadiah juga gitu. Dan yang paling penting namanya kita kan dapat satu sertifikat benar. Betul, ya. sertifikat yang terkurasi, dan semoga sertifikatnya itu nanti akan bermanfaat untuk ke jenjang selanjutnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang ikut Obor Langit mungkin ya yang akan ikut di tahun depan ini bisa tahu banget ya, bisa dicek lagi di akun sosial medianya Obor Langit biar lebih paham lagi tentunya, karena nggak cuma hadiahnya aja tapi mungkin bukti sertifikatnya yang mungkin dapat berguna ya untuk teman-teman lanjutkan jenjang pendidikan. Bukan mungkin sih Kak, pasti berguna. Pasti berguna. Pasti berguna. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu kalau ikutan Obor Langit ya, karena ini memang udah standar nasional dan tentunya udah diakui benar. Sudah terkurasi. Sudah terakurasi. Oke, jadi kakak aku mau tanya dulu dong, untuk tanggal 31 Mei mendatang, ini persiapannya kira-kira sudah berapa persen nih? 30 persiapannya sudah 99%, satunya tinggal semoga dipermudah sama yang di atas. 99% ya, tinggal ya kita doa dulu ya, berdoa, semoga nanti dilancarkan. Lancar. Gak hujan, doain dong. Gak hujan, ya, banget ya, gak hujan ya. Nanti kalau gak hujan, iya, gak hujan. Gak hujan ya. Nah, tentunya selain persiapan tanggal 31 Mei ya akan berlangsung ya, nampaknya di teman-teman kakak Rara sendiri sudah bolak-balik ke PNS ya, nampaknya mempersiapkannya dengan sangat matang. Kira-kira gambaran nanti tanggal 31 Mei-nya itu seperti apa? Gambarannya yang pasti apa ya, boleh nih disepil ya, dikit-dikit ya, akan banyak banget pertunjukan-pertunjukan ya dari talent-talent yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih BNS ya, sekali lagi terima kasih
Aduh, ini saya juga nggak akan bosen deh. Nanti akan pengumuman-pengumuman itu adik-adik gak akan bosen. Mereka akan bahagia, mereka akan seneng-seneng karena setiap nanti mereka maju akan ada surprise-surprise juga dari kami Wow, gitu. jadi ini kayaknya nggak akan monoton cuma disebutin namanya aja nih para Enggak, Sepeta People ya, tapi namanya ada suguhan-suguhan pertunjukan juga, Iya, benar? benar. Nah, apakah ini nanti acara kita di sini, apakah bisa dilihat secara langsung? Iya. Mungkin bagi para teman-teman yang mungkin nggak bisa hadir ke sini atau mungkin ada di luar kota, apakah bisa langsung melihat acaranya? Mungkin Iya. live streaming atau apa gitu, Kak Rara? Iya, jadi buat teman-teman nggak bisa hadir ataupun yang mungkin nggak bisa ikut juga ataupun yang berencana ikut nanti next bisa nanti kita akan adakan live streaming juga. Kita permudah kok, Oberlang itu selalu mempermudah dari para peserta gitu. Oke, jadi ini buat para peserta semuanya yang mungkin ya mau ikut di tahun depan nanti bisa lihat di live streamingnya dulu tanggal 31 Mei ya. Seperti apa sih gambaran obor langit ya? Karena tentunya ini berbeda banget dengan olimpiade lain ya yang mungkin hanya menonton menyebutkan aja, tapi kita kasih juga satu persembahan, ada kejutannya nampaknya. Iya, Ada surprise betul. yang sudah disiapkan oleh Kak Rara dan juga tim dari Obor Langit spesial buat teman-teman yang nanti tanggal 31 Mei akan hadir di sini untuk awardingnya, bener ya? Betul, ya. Benar. Oke, Kak, ini aku tanya dulu nih ya. Ini buat Kak Rara sama tim deh ya. Ini Iya. lebih deg-degan pesertanya atau panitianya kira-kira? Lebih deg-degan. Saya nggak tahu ya kalau dari segi peserta ya. Kayak kalau panitia itu, aduh, deg-degan banget ya. Deg-degan banget. Karena kita ingin menampilkan, ingin memberikan suguhan yang luar biasa kepada seluruh peserta. Karena ribuan ya, kita takut kalau ada cacat sedikit aja gitu kan. Jadi kita benar-benar yang namanya begadang pasti, ya kan. Ngelembur anak-anak, teman-teman pasti, ya kan. Jadi benar-benar prepare banget gitu. Oke, jadi dalam acara ini yang kiranya paling membutuhkan effort paling banyak itu waktu di bagian apanya? Di sini. Di sini. Ya. Effortnya memang benar-benar paling banyak ya. Maksudnya dari mulai dari babak penyisihan, babak ini, Iya, apakah awarding ini yang terakhir ini yang paling membutuhkan sedikit lebih banyak? Iya, betul. Oke. Karena apa namanya ya, ini kan awarding. Kita dari segi panitia kita nggak mau awardingnya itu hanya ini hadiahnya maju ke depan selesai, kita nggak mau kayak gitu. Kita ingin benar-benar memberikan sesuatu yang terbaik apa yang bisa kita lakukan untuk para peserta seperti itu. Udah sangat luar biasa banget ya dari tim Obor Langit mempersiapkan acaranya. Ya kita doakan nanti kita lancar. Amin, lancar amin, jaya amin, ya. amin, amin, amin. Lancar semuanya ya. Jadi nggak ada kendala sama sekali untuk cuaca dan juga keadaan kondisi di BNS. Semoga nanti tanggal 31 Mei benar-benar lancar sesuai dengan ini ya arahan yang sudah kita siapin gitu ya. Iya. Oke, Kak, aku juga mau tanya dulu dong. Ini kan ada tiga kategori ya, benar ya? Ada matematika, sains, bahasa Inggris. Kira-kira nih kalau dari Kak Rara sendiri ya, kalau misalnya Kak Rara jadi seorang peserta, tiga mata pelajaran ini yang paling mungkin kakak kuasai yang mana? Matematika kayaknya ya. Matematika Spektakuler People Matematika, ya. Kalau ya. Spektakuler People tanya sama aku. Apa ya? Apa? Nggak ada pilihan kata boga gitu ya. Aku biar milih apa coba dari tiga ini pilih salah satu coba apa? Oh, dari bahasa Inggris, matematika sama sains ya. Ini nggak ada tata boga ya, misal. Kayaknya aku masuknya ke sains deh Kak ya. Ke sains. Soalnya kalau matematika ini berhitung. Bahasa Inggris ini belum pasti banget ya. Tapi peserta terbanyak justru di bahasa Inggris. Iya. Nampaknya Indonesia bener-bener maju untuk dunia bahasa Inggrisnya ini. Iya. Ya. Soalnya kalau aku suruh berhitung ya, ini mumet ya. Jadi pilih sains saja, kan namanya sains 50-50 ya. Berhitung sama logikanya masih. Kalau berhitung mah kayaknya lebih mudah ya. Uang ya itu masih gampang banget tuh ya. Masih mudah banget. Oke Kak, aku mau tanya lagi dong buat Kak Rara di sini yang sudah hadir di sini ya, jauh-jauh dari kota mana Kakak? Banyuwangi. Dari Banyuwangi loh teman-teman. Dari ujung Pulau Jawa, ujung timur Pulau Jawa. Datang ke Kota Batu. Ini spesial buat teman-teman semuanya. Dan ini udah kali keberapa ke BNS Kak berarti untuk eventnya? Dua kali ke Jadi BNS. adalah Squid Game yang sekarang adalah temanya Magical of Journey. Ya. Nanti kita kasih keajaiban ya. Sama kejutan-kejutan yang nampaknya sudah dipersiapkan secara matang nih buat Kak Rara. Mateng banget pokoknya. Dari Obor Langit benar ya. Oke, aku mau tanya lagi dong buat kakak semuanya yang sudah di sini ya. Ini timnya banyak sekali ya akan hadir di tanggal 31 Mei. Apakah ini namanya job list yang sudah tertata semuanya, sudah dengan
pekerjaannya masing-masing. Ini kira-kira pasti ada satu orang yang paling hektik lah ya. Iya. Ini harus ini pasti ada kan ya. Kayaknya nggak satu orang semuanya hektik semuanya Semuanya deh. hektik ya? Iya, karena memang panitia kita itu memang banyak banget ya. Bukan hanya panitia dari internal kami, dari Brawijaya ya, dari pihak Brawijaya pun security-nya pun bukan hanya dari fakultas, dari universitas, karena Brawijaya juga ingin memberikan yang terbaik juga, ingin mendukung kegiatan ini. Jadi panitia dari Brawijaya, dari BNS juga semuanya benar-benar hektik. Kayaknya hektik juga kan di BNS. Banget sih teman-teman semuanya ya. Karena untuk pertama kalinya nih ya, nanti aku juga akan ikut dalam acara obrolan di tahun ini ya. Semoga kita doain lancar terus ya. Iya. Ya tahun depan kita kesini lagi. Iya. Oke nih. Oke buat teman-teman semuanya, satu pertanyaan terakhir nih ya buat. Udah terakhir aja cepet banget. Pertanyaan terakhir nih buat Kak Rara. Iya. Sudah di sini. Kak, kalau misalnya obrolan ini terus berlanjut ke depannya, ini seperti apakah obrolan ini? Yang jelas kami ingin melakukan babak penyisian. Sekarang kan mungkin ada 100-an lebih. Kami ingin lebih babak penyisiannya dari kota-kota. Mungkin sekarang yang belum kita jamah adalah dari daerah daerah barat tuh Irian, daerah Papua, daerah Papua. situ belum ya kan. Semoga kita bisa ke sana. Itu sih dari kota-kota Aceh kita belum gitu. Rencananya sih kita ingin memperlebar babak penyisihan. Itu yang utama. Jadi biar semua teman-teman yang dari pelosok ataupun dari kota-kota yang jauh itu bisa datang ke sini. Gitu. Dan yang paling terpenting adalah event dari Obor Langit itu adalah yang saya jelaskan tadi, melatih mental. Jadi mereka itu bisa belajar yang namanya tidak euforia saat menang dan tidak terlalu rendah hati ataupun tidak terlalu sedih saat kalah. Itu sih yang poin utamanya di situ. Oke, jadi di tahun-tahun yang akan datang ya, Obor Langit ini ingin ya, ini cakupannya nggak cuma di sekitaran wilayah Indonesia yang di bagian ini aja, tapi Iya. kalau bisa seluruh pulau di Indonesia ini bisa mengenai namanya Obor Iya, Langit. karena 100 kota ini kan 100 kota yang Balikpapan, Pontianak, yang besar-besar gitu, yang luar kotanya. Yang bagian-bagian yang belum terjamah itu masih banyak gitu kan. Itu sih. Pokoknya yang jauh-jauh itu kita kepingin ke sana. Oke, jadi ingin memperluas lah ya cakupan dari masing-masing wilayah di Indonesia. Betul. Kalau bisa semua provinsi ada perwakilannya. Ikut dong Kak. Kalau kita ke Papua gitu ikut, boleh nggak? Wah, kalau misalnya kita harus izin dulu ya. Sekali ya. Oke deh, sekali lagi terima kasih Kak Rara. Sama-sama. Sekali lagi buat teman-teman semuanya, tanggal 31 Mei benar ya? 31 Mei. 31 Mei jangan lupa ya, nanti kita akan menjadi saksi ya awarding dari teman-teman yang wow luar biasa banget ya. Ini nampaknya aku sama teman-teman ini ya, nampaknya lebih cerdas-cerdas mereka ya daripada aku ini ya. Nanti kita akan lihat ya bagaimana mereka nanti menerima awardingnya, karena nampaknya nanti semua awardingnya akan berpusat di Batu Nes Spektakuler. Oke, sekali lagi buat spektakuler people semuanya. Sekali lagi jangan lupa tanggal 31 Mei kita akan hadir dengan eventnya Obor Langit ya, Olimpiade tingkat nasional yang akan berlangsung di Batu Nes Spektakuler. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, untuk area wahana kami masih buka menemani liburan teman-teman yang ingin datang di tanggal 31 Mei. Mengingat ya, nampaknya ini kita masih akan long weekend sampai tanggal 1 Juni ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman semuanya, selamat menikmati long weekendnya, selamat menikmati holidaynya. Buat Kak Rara, selamat menikmati hektiknya ya. Karena ini sudah mulai masuk jam-jam krusial ya. Iya. Hektik-hektiknya. Iya. Pernyataannya harus benar-benar pas. Seperti kata Kak Rara, 99%, 1% tinggal doa. Doa, ya? tinggal doa, benar. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Rara untuk Terima kasih. informasinya. Terima kasih kembali. Kita lancar semuanya. Oke, buat spektakuler people semuanya, terima kasih telah menyaksikan Speak Talks kita pada hari ini ya. Jangan bosan-bosan lihat aku di dalam Speak Talks ini ya, memandu jalannya acara, karena tentunya nanti kita juga masih akan banyak sekali event-event yang akan datang di Batu Nes Spektakuler. Dan sekali lagi buat teman-teman spektakuler people semuanya, selamat menikmati liburannya, sama jalan-jalan dan happy holiday.